Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah baik, Bu. Sehat semua ya? Ya, sehat. Oke, supaya semangatnya makin tambah, kalau misalkan Bu Novi ya menyampaikan salam, kalian jawabnya nanti dengan Alhamdulillah luar biasa gitu ya. Bisa saya mulai lagi ya anak-anak ya. Salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Oke, bagaimana semangatnya sudah nambah apa belum ini anak-anak? Sudah Bu, sudah. Sudah ya. Oke, berarti kita sudah siap melakukan pembelajaran hari ini. Sudah anak-anak? Sudah Bu. Ya, Bu. Oke ya, sebelum pembelajaran seperti biasanya, Putri akan mengabsen dulu ya. Jadi absen di sini Bunda Putri akan memanggil satu persatu siapa yang di sini tidak hadir ya. Coba di sini ada Ikai hadir ya. Bu. Ya, oke. Kemudian ada Heti. Hadir Bu. Ada Ira. Hadir Bu. Oke, berarti semuanya bisa hadir semuanya ya? Ya Bu. Ya Bu. Ya, alhamdulillah. Berarti kalian semuanya diberikan kesehatan dan kita harus bersyukur karena itu. Oke, nah sebelum pembelajaran hari ini kita lebih baik berdoa ya supaya nanti pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Dan di sini sudah ada Anjar ya ketuanya ya. Oke, silakan Nak Anjar dipimpin berdoa untuk teman-temannya. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Nak Anjar sudah memimpin berdoa. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan mengulang ya, jadi anak-anak supaya pelajaran kali ini masih berhubungan dengan pelajaran yang kemarin, kita harus mengulang apa yang sudah kita pelajari. Nah, di sini ada gambar ya. Kemudian minggu yang lalu ya, minggu pertemuan kemarin itu, apakah dari anak-anak masih ada yang ingat kita mempelajari apa? Siapa yang masih ingat? Hukum Archimedes, Bu. Oh, oke, betul. Bagus, Ferry ya. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang hukum Archimedes. Coba Putri cek lagi, kira-kira pemahaman kalian sudah oke apa belum? Nah, di sini ada gambar, kemudian ada pertanyaan ya, mengapa posisi benda pada gambar memiliki letak yang berbeda? Coba siapa yang bisa menjawab? Bu. Ya, silahkan Ikai. Karena masa jenisnya berbeda. Nah, di situ masa jenisnya berbeda. Kemudian apa lagi? Adanya gaya dorong ke atas, Bu. Ya, betul ya. Terima kasih Ikai dan Ira sudah menyampaikan pembelajaran kita yang lalu. Jadi betul ya, ketika masa jenisnya berbeda, kemudian ada gaya angkat ke atas ya. Jadi ketika di situ ada posisi benda yang pertama, yang paling sebelah kiri sendiri. Nah, itu disebut sebagai benda dalam keadaan apa Terapung. terapung. Iya, pintar. Kemudian yang bagian tengahnya, posisi bendanya sedang Melayang. melayang. Dan yang ketiga, Tenggelam. tenggelam. Oke, terima kasih. Berarti kalian sudah memahami ya materi kita sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, sebelum ke pembelajaran apa hari ini ya, Bu Tri akan melakukan pretest. Coba di sini kalian perhatikan ya, ada gambar. Nah, kemudian kalian jawab pertanyaan di situ ya. Coba diperhatikan gambarnya.
Oke, terima kasih anak-anak. Itu silakan dikumpulkan hasil pretestnya ya. Oke, kalau sudah, terima kasih. Selanjutnya, nah, di sini ada gambar. Gambar apa itu anak-anak? Orang mencuci mobil. Nah, iya betul Hati. Kemudian, apakah orang tersebut mengalami kesulitan jika harus membersihkan bagian bawah mobilnya? Pasti kesulitan, Bu. Pasti susah, Bu. Kesulitan ya, susah ya. Nah, berarti kita butuh nih alat yang bisa mengangkat mobil itu supaya bisa terangkat ke atas. Betul tidak? Iya, Bu. Iya, betul. Supaya lebih mudah ya, Bu. Ya, oke. Jadi ternyata nanti yang kita akan pelajari ini berkaitan dengan hukum Pascal, dan di sini kaitannya dengan kalian contoh sehari-harinya ya pernah melihat proses pencucian mobil di mana mobil atau kendaraan di situ bisa dinaikkan. Nah, di situ nanti kita akan mempelajari lebih lanjut. Oke, garis besar dari kegiatan pembelajaran hari ini ya. Nanti Putri akan menyampaikan ada teknik penilaian sikap maupun pengetahuan dan keterampilan. Kemudian di sini manfaat kita mempelajari hukum Pascal tadi sudah dijelaskan ya bahwa dari memanfaatkan prinsip tekanan yaitu fluida dalam kondisi tertutup ya di ruang tertutup itu bisa menghasilkan gaya tekan ke atas. Oke, selanjutnya di sini sebelum menyimak video pembelajarannya kita semangati lagi nih ya supaya pembelajaran kita makin semangat. Caranya bagaimana? Nah, kita melakukan tepuk PPK. Masih ingat anak-anak tepuk PPK-nya bagaimana? Lupa, Bu. Lupa. Oke, saya contohkan ya. Jadi misalkan kita tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, integritas. Nah, bisa ya. Jadi setiap penggalan kata itu dijeda dengan ya tepuk ya, gitu. Oke, bisa kita ulangi? Kita coba ya anak-anak. Siap. Oke. Ya, Bu. Ya, tepuk PPK. Nah, Religius, religius, nasionalis, gotong royong, Ayo. integritas. Nah, sudah semangat anak-anak? Semangat, Bu. Nah, Oke, kalau sudah semangat kita lanjut ya. Di sini ada video. Coba kita simak videonya. Nah, dari video nanti yang kalian simak, coba sambil difikirkan ya, kira-kira rumusan masalah apa nih yang ada di benak kalian.
Oke, videonya sudah selesai anak-anak, sudah habis ya. Silahkan, kira-kira video yang kalian tonton barusan ini menarik bukan? Menarik nggak? Menarik, Bu. Menarik, Bu. Menarik ya. Nah, kira-kira ada apa saja dalam video tersebut? Ayo silakan, siapa yang mau menjawab? Ada mobil, Bu. Mobil, terus? Ada alat untuk mengangkat mobil, Bu. Itu ya, ada alat untuk mengangkat mobil. Nah, jadi di sini kita memang untuk kehidupan sehari-hari ya, untuk melakukan aktivitas itu membutuhkan yang namanya alat bantu. Nah, termasuk di situ ya tadi ada alat untuk mengangkat mobil. Nah, ini berkaitannya dengan hukum Paskal tadi ya anak-anak ya. Nah, kira-kira kalian setuju tidak tadi kita sudah terbantu dengan alat tersebut? Oke. Selanjutnya, Putri akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok yang sudah kalian bentuk sebelumnya. Sudah terbentuk belum kelompoknya? Sudah. Sudah ya. Oke, silakan kalian bisa duduk ya berdekatan dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, sudah? Sudah, Bu. Ya, silakan Putri akan membagikan LKPD-nya ke kelompok masing-masing. Sudah terbagi semua LKPD-nya? Ya, Bu. Ya, silakan diperhatikan ya LKPD di halaman pertama. Nah, di sini ada kegiatan 1 LKPD, yaitu kalian berliterasi ya. Silakan dibaca dan dipahami artikel berikut ini. Nah, judul artikelnya bagaimana dongkrak hidrolik bekerja saat mencuci mobil. Nah, silakan didiskusikan ya anak-anak dengan teman sekelompoknya. Di situ ada 3 pertanyaan. Sudah? Setelah kalian berdiskusi, kemudian lanjut ke kegiatan kedua ya di LKPD kalian itu ada di sini merancang proyek yang seperti tadi kalian sudah tentukan rumusan masalahnya ya. Apa tadi rumusan masalahnya? Ada yang menyampaikan belum tadi ya? Coba disampaikan dulu rumusan masalah dari tayangan video tadi. Siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Ikai. Bagaimana cara kita membuat alat tersebut? Bisa nggak, Bu? Nah, itu bisa dijadikan sebagai rumusan masalah ya. Silakan dilanjutkan ke dalam proyek. Jadi di situ nanti kalian tentukan mulai dari judul, rumusan masalah, alat dan bahan, sampai ke langkah proyek yang kalian tentukan tadi ya. Kemudian sampai ke penjadwalan. Nah, di sini berarti kalian mulai menjadwalkan kegiatan apa saja yang akan dilakukan sampai proyek tersebut selesai. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Putri beri waktu ya untuk ini 20 menit cukup anak-anak? Cukup, Bu. Oke, silahkan. Nah, sudah 20 menit anak-anak sudah selesai untuk
sampai mengerjakan LK-nya sampai di rancangan proyek dan jadwal sudah? Sudah. Sudah ya? Oke, silakan kelompok yang mau mempresentasikan. Ayo, kelompok yang mau mempresentasikan terlebih dahulu siapa nih? Mempresentasikan rancangan proyeknya. Satu persatu ya, jadi tiap kelompok wajib mempresentasikan rancangan proyeknya. Silakan dari kelompok mana dulu? Kelompoknya ini Satria mana? Hadir, Bu. Nah, bisa dipresentasikan sekarang, Bu. Nak? Bisa ya? Kelompoknya siap presentasi? Anjar dulu katanya, Bu. Oh, Anjar dulu. Yaitu. Yang Oh nakal. iya, Anjar sudah kelompoknya siap ya. Oke, silakan maju ke depan kelompoknya Anjar untuk mempresentasikan rancangan proyeknya. Ibu, saya belum selesai. Nah, kalau misalkan ada yang belum selesai, tadi Satria menunjuknya kelompoknya Anjar. Nah, Satria ini tidak boleh ya seperti itu ya anak-anak ya. Oh, Jadi iya, Bu. lebih baik dengan kesadaran sendiri. Ayo coba, jangan menyuruh. Kalau misalkan tidak ada yang mau, berarti harus mau untuk ditunjuk ya. Saya, Bu. Ya, silakan kelompoknya Ira ya. Iya. Oke, silakan Saya dipresentasikan. dari perwakilan kelompok. Saya dalam membuat rancangan proyeknya, yang pertama nama proyeknya nanti kita buat, Bu, dari kelompok saya itu dongkrak hidrolik sederhana. Itu kemudian rumusan masalahnya bagaimana sih cara membuat dongkrak hidrolik yang sederhana seperti itu. Kemudian di waktunya, Bu, di waktu yang kita akan buat secara berkelompok itu nanti kita merencanakan di hari Minggu. Hari Minggu. Kemudian untuk pembagian tugasnya, yang bagian menyiapkan alat nanti ada Ikai, ada Ferry, kemudian yang menyiapkan bahan ada Enda, ada Mas Tuti. Yang bagian dokumentasinya nanti ada di Iin, Bu. Gitu, Bu. Untuk bahan-bahannya yang kita sediakan rencananya ada pipet, kemudian ada selang kecil, ada air yang diberi warna, seperti itu. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih kelompoknya Ira. Kita beri aplaus ya. Oke, jadi memang betul ya sudah dibuat rancangan proyeknya. Sampai tadi kalian juga sudah sempat googling ya bagaimana cara membuat dongkrak hidrolik atau pompa hidrolik sederhana. Tadi jadwal kelompoknya Ira di hari Minggu ya. Dan jangan lupa sudah betul pembagian tugasnya, ada yang bagian dokumentasi ya. Jadi ada yang memvideo. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan langsung ya memutar atau menayangkan video dari hasil kalian proses membuat pompa hidrolik di rumah. Sudah siap ya, jadi ada kegiatan itu di pertemuan berikutnya. Ada lagi kelompok yang ingin mempresentasikan rancangan proyeknya? Tadi kelompoknya Satria? Sudah? Sudah, Bu.
Ya, silakan dipresentasikan. Ya, itu nanti saya mirip dengan kelompok yang tadi, Bu. Oke. Jadi hampir sama ya. Ya, cuma mungkin bedanya nanti kita pakainya mobil-mobilan yang bagus. Nah, ya boleh. Nanti disesuaikan dengan kesenangannya ya, minatnya. Dibuat yang bagus. Oke, kalau semua kelompok sudah presentasi, kita menyimpulkan bersama ya kegiatan pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kita pelajari dan melakukan refleksi ya. Di sini saya minta tolong ke Ferry. Coba Ferry, coba sampaikan kesimpulan apa nih yang Ferry dapatkan dari pembelajaran hari ini. Iya, Bu. Hari ini kita belajar tentang hukum Paskal, di mana ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dongkrak hidrolik yang digunakan pada saat mencuci mobil. Nah, kemudian hari ini juga kita sudah melakukan perancangan proyek yang nanti akan kita presentasikan di pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Iya, betul ya, bagus. Jadi sudah disimpulkan dengan Ferry, setuju semuanya ya. Oke, terima kasih Ferry. Selanjutnya kita, ini ya, melakukan refleksi. Jadi silakan di buku tulis kalian tulis nama mata pelajaran, hari, tanggal, jam ke, materinya, dan yang terakhir tulis hasil refleksi pembelajaran hari ini. Nah, hasil pembelajaran hari ini bisa kalian wujudkan ya dalam bentuk kalimat, misalkan juga bisa dalam bentuk simbol atau emotikon. Jadi kalian pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak. Nah, kalian tulis secara jujur ya di hasil refleksi. Jadi tidak perlu takut untuk menuliskan, oh pembelajarannya Putri tidak menyenangkan. Nah, silakan, tidak masalah ya. Tapi jangan merefleksikan, oh gurunya kurang cantik. Nah, itu tidak boleh anak-anak ya. Jadi yang kalian refleksikan adalah hasil kegiatan kita hari ini apakah menyenangkan atau bermanfaat ya, atau masih ada nih yang harus diperbaiki atau kalian membuat kalian malas misalkan atau bosan. Nah, silakan dituliskan ya anak-anak. Saya beri waktu 5 menit cukup ya untuk refleksi diri. Baik, Bu. Oke, sudah ya. Kemudian Putri sampaikan terima kasih ya sudah semua kelompok sudah mempresentasikan rancangan proyeknya. Kemudian pembelajaran hari ini itu sangat menyenangkan. Untuk pertemuan selanjutnya kalian tinggal bersama kelompok di rumah untuk menyelesaikan proyek ya, yaitu dongkrak hidrolik atau pompa hidrolik sederhana. Nanti jangan lupa videonya diambil ya. Jadi jangan sampai kemudian kalian sudah praktikum tapi
lupa mengambil videonya. Nah, jangan sampai seperti itu. Nanti akan kerja 2 kali. Jadi harus ada pembagian tugas dan harus yang kompak anak-anak ketika dalam kelompok ya. Tidak boleh ada yang satunya kerja, satunya hanya diam. Nah, jadi di rumah silakan diselesaikan proyeknya. Minggu depan kita langsung ke presentasi video hasil proyek kalian dan jangan lupa produknya juga dibawa ke sekolah. Gitu ya, anak-anak. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa ya. Silakan Anjar dipimpin berdoanya. Baik, Ibu. Teman-teman, setelah kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Udah, Bu. Oke, bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak, sehat semua? Alhamdulillah, Bu, sehat. Ya, sudah sarapan semuanya ya? Sudah. Sudah izin atau berpamitan dengan orang tua sebelum berangkat ke sekolah? Sudah semuanya? Sudah, Bu. Ya, oke. Kita ketemu lagi ya di pembelajaran IPA hari ini. Kemudian sebelumnya Bu Tri juga absen ya, seperti biasanya. Putri absen. Ada yang tidak hadir hari ini? Nihil, Bu. Oh, nihil ya. Masuk semua, alhamdulillah. Berarti kalian dalam kondisi sehat. Oke, silakan Pak. Silakan Anjar untuk memimpin berdoanya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Anjar sudah memimpin doa. Oke, langsung ya hari ini kegiatannya di sini Putri jadwalkan kelas 8A mempresentasikan video hasil proyek pembuatan pompa hidrolik sederhana. Oke. Sudah siap semua kelompok? Sudah. Oke, ada 6 kelompok ya, karena di sini kan 32 siswa dibagi 5, jadi ada 6 kelompok. Kelompok pertama, kelompoknya Ira. Bagaimana hasil pembuatan proyeknya sudah selesai? Coba sampaikan ya perkembangannya bagaimana. Ya, Bu, kami sudah membuatnya secara berkelompok kemarin di hari Minggu. Kita punya kendala, Bu. Kendalanya itu ada saat kita menguji cobakannya itu ternyata
alatnya enggak bisa bergerak. Nah, Ibu, akhirnya kita coba-coba lagi sampai bisa, Bu. Seperti itu, Bu. Oke. Kemudian untuk kelompoknya Ferry. Ya, Bu. Sama Bu, kemarin juga sempat ada kendala, tapi setelah beberapa kali percobaan sudah berhasil bikin pompa hidroliknya, Bu. Oke. Kemudian kelompoknya Iin. Mana Iin? Ada? Kelompoknya Iin? Iin ini sama dengan Satria. Coba Iin Satrianya coba yang Satria aja wes yang ini yang menyampaikan kemajuan proyeknya. Ini udah jadi Bu, ini alatnya Bu, tapi lepas. Ini Bu, simpan aja Bu. Udah. Oke. Nah. Ya. Terus ya kelompok yang keempat, kelompoknya Anjar. Iya Bu, kemarin susah merangkai alatnya Bu. Jadi produknya masih mau diperbaiki dulu Bu. Ya, oke. Kelompok selanjutnya, kelompoknya siapa nih yang belum? Heti ya? Kelompoknya Heti belum ya? Iya, Bu. Ya, coba disampaikan hasil proyeknya. Ya, proyek punya saya kemarin belum selesai, Bu. Alatnya masih dirangkai, jadi belum diuji cobakan, Bu. Oke. Kemudian kelompok yang terakhir. Kelompoknya siapa nih yang terakhir? Kelompoknya sebentar. Lia ya, kelompoknya Lia belum? Ayo, ini kelompoknya Lia belum kok, hanya diam ini. Ayo, jangan menunggu ditunjuk ya. Coba kelompoknya Lia. Maju. Mana Lia? Lia ini sama dengan Endah ya, satu kelompok ya. Oh, Lia sepertinya malu mau mempresentasikan. Sekelompok sama saya, Bu. Oh, sama Ikai. Iya. Iya diwakili sama Ikai saja. Boleh, Bu. Kemarin itu pas sedang merancang produknya, kami mengalami kesulitan, Bu, untuk memasangnya. Nah, di kelompok kami kan tidak ada laki-lakinya, Bu. Jadi kami kesulitan. Oke, sudah ya. Jadi semua kelompok sudah menyampaikan kemajuan proyeknya. Terima kasih, kalian semuanya hebat ya, meskipun ada yang sudah berhasil, ada yang masih belum, ada yang masih kendala karena tidak tidak jadi ya atau gagal ya produknya ya. Nah, di sini kalian harus tetap dicari tahu ya kira-kira apa kendalanya dan bisa nanti seperti teman kalian atau kelompok kalian yang sudah bisa dengan sukses ya atau berhasil. Oke, untuk videonya sudah kalian kirim ke grup WA ya.
Nah, ini meskipun tidak jadi atau masih belum berhasil, itu tetap kalian ambil dokumentasinya. Jadi jangan pernah merasa ketika gagal itu kalian merasa tidak layak untuk ditampilkan, bukan ya. Jadi harus tetap menghargai hasil karya kalian sendiri. Jadi tetap harus di video sehingga nanti bisa diputar ulang dan bisa dicek atau dilihat apa yang menjadi kendalanya. Dan nanti teman-temannya juga bisa memberikan solusi ya kalau ada dari kelompok yang belum berhasil. Oke, kita lihat tayangan video hasil kalian membuat proyek pompa hidrolik di rumah satu persatu ya. Jadi nanti 6 kelompok semuanya menampilkan videonya. Oke, kita lihat video dari kelompoknya Ikai atau tadi kelompoknya Lia ya, satu kelompok ya. Oke, kelompoknya Ikai, kita putar videonya, kita perhatikan. Tadi ada kesulitan karena satu kelompoknya tidak ada yang laki-laki. Jadi agak sulit ya merangkai alatnya. Oke, kita putar videonya. Sudah, selanjutnya kelompoknya Ira. Kita putar videonya. Nah, oke. Tadi untuk kelompoknya Ikai belum sempat dikomentari ya, harusnya dikomentari. Jadi dari video yang sudah ditampilkan oleh kelompoknya Ikai, kelompok yang lain mengomentari ya, tadi kesulitannya kelompoknya Ikai tidak ada siswa laki-lakinya, jadi agak susah untuk merangkai. Coba ada kelompok lainnya untuk menanggapi ya presentasi atau videonya kelompoknya Ikai. Saya mungkin, Bu. Ya, silakan Ira. Mungkin yang dari kelompoknya Ikai itu memasangnya mungkin ada yang kurang pas, Bu, kurang sesuai tempat-tempatnya, jadinya nggak kurang berhasil gitu, Bu. Oh, gitu, Bu. Ya. Oke, terima mungkin kasih. Bisa diperbaiki untuk berikutnya, Bu. Ya, terima kasih Ira. Sekarang berarti ganti ya. Tadi kelompoknya Ikai dikomentari dengan kelompoknya Ira. Kelompoknya Ira, silakan kelompoknya Ikai yang mengomentari. Silakan kelompoknya Ikai. Oh iya, terima kasih Bu. Tadi Ira itu kesulitannya apa? Pada saat menguji bukan ya? Ya, menurut kelompok kami itu ada apa namanya alatnya. Jadi ada yang belum lengkap gitu Bu. Jadi ketika diuji itu susah gitu Bu. Oke, mungkin karena ini ya, selangnya ada yang terlalu panjang mungkin dari jarak selangnya. Ya, seperti itu Bu. Ya. Ya, Bu. Terima kasih Ikai komentarnya. Ya, sama-sama. Oke, kelompoknya Heti ya, kelompoknya Heti. Ya, Bu. Silakan ditanggapi oleh kelompoknya Anjar.
Bu, untuk yang kelompok itu tadi kan katanya kesulitan ya Bu ya. Mungkin seharusnya jadi memang persiapannya lebih bagus lagi gitu Bu untuk apa namanya merancang alat-alatnya gitu. Ya mungkin termasuk yang saya juga Bu karena yang saya ternyata apa gampang rusak gitu Bu. Ya Bu, terima kasih. Iya, jadi apa kelompoknya Hetty tadi belum berhasil ya, termasuk yang belum berhasil. Mungkin di sini nanti apa ketika memberikan lem ke selangnya itu mungkin jangan sampai ada celah atau ruang masuknya udara, mungkin gitu ya, supaya nanti apa zat cair yang ada di dalam selang itu tekanannya itu kuat gitu, tidak apa namanya, tidak keluar gitu karena ada udara gitu ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Sudah semuanya sudah ditanggapi ya, semua kelompok sudah mempresentasikan, sudah ditanggapi dengan kelompok yang lain. Bagi yang sudah berhasil, saya ucapkan selamat ya. Tadi kelompoknya Ferry. Nah, kelompoknya Ferry selamat menjadi kelompok yang sudah sukses atau berhasil membuat pompa hidroliknya. Terima kasih, Bu. Oke, untuk kelompok yang lain sudah kelompok yang sudah bekerja keras untuk bisa selesai, tapi masih ada gagalnya atau kendalanya, tetap semangat. Jadi bisa dikoreksi untuk kedepannya supaya bisa membuat pompa hidrolik yang apa berhasil ya. Oke. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sekian anak-anak. Untuk selanjutnya kita bisa membuat kesimpulan ya, kesimpulan dan refleksi. Oke, kalau pertemuan sebelumnya sudah ada Ira yang menyimpulkan, sekarang silakan yang menyimpulkan Lia. Tadi mana Lia? Lia belum sama sekali ini hari ini ya, belum aktif. Mana Lia? Lia? Wah, ini Lia tidak mau ya sepertinya menyampaikan kesimpulan. Mana Lia? Jadi untuk mengoreksi kita. Maaf, Bu. Oh. Ketiduran. Wah, ini berarti ini jangan-jangan nanti kesimpulannya mimpi ya, berarti ya, mimpi yang tadi ketiduran itu. Coba bisa disimpulkan Lia pembelajaran hari ini? Masih melanjutkan tidur ya. Oke, ganti yang lain coba. Satria. Saya saja, Bu. Siapa nih? Saya Ikan. saja. Ya. Coba Ikan. Setelah tadi kita sudah belajar dimulai dari merencanakan pembuatan pompa hidrolik sederhana, kemudian kita sudah melakukan pembuatan produk pompa hidrolik sederhana. Nah, jadi dari sana kita bisa tahu kalau misalnya gaya yang ada di ruangan tertutup itu akan diteruskan ke segala arah, Bu. Nah, makanya ketika kita membuat pompa hidrolik sederhana itu bisa mengangkat beban yang berat gitu. Kalau menurut saya, Bu. Betul tidak? Oke, tepat sekali ya, betul Ikai. Sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya jangan lupa ya kalian untuk menuliskan refleksi.
Coba ditulis ya refleksinya di buku kalian masing-masing. Apa yang sudah dikuasai hari ini, apa yang masih membuat sulit ya atau yang merasa kesulitan di bagian mana kalian catat dalam refleksi ya sehingga nanti ketika kalian baca lagi di rumah kalian ada waktu luang bisa untuk mencari solusinya. Jadi bagaimana untuk mengatasi kesulitan dari pembelajaran hari ini. Atau juga bisa menanyakan ke Putri ya untuk di jam-jam yang lain misalkan kalian ingin konsultasi secara sendiri boleh tentang kesulitan kalian. Sudah anak-anak sudah membuat refleksi ya? Sudah, Bu. Oke. Terakhir yaitu Putri akan melakukan satu kegiatan post test. Silakan disediakan satu lembar kertas ya untuk kegiatan post test. Oke, sudah. Post test sudah selesai. Terima kasih sudah menyelesaikan semua proyeknya di rumah. Kalian sudah hebat, sudah bagus ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan kegiatan literasi tekanan zat gas. Jadi di rumah tolong dipelajari terlebih dahulu, dibaca buku paketnya, buku pendampingnya tentang tekanan zat gas. Ingat anak-anak tadi tugasnya apa? Iya, Bu. Membaca, Bu. Ya, Membaca oke, tentang tekanan literasi. zat gas. Iya, literasi di rumah ya. Oke, selanjutnya silakan sebelum kita akhiri, Anjar untuk memimpin berdoa. Ya Bu, baik teman-teman, setelah kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, terima kasih hari ini tetap semangat terus ya anak-anak ya. Kebetulan hari ini jam terakhir, kalian langsung pulang ke rumah, tidak perlu kemana-mana ya, harus langsung menuju ke rumah masing-masing. Semoga sampai rumah dengan selamat. Putri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri. Oke. Sudah Putri. Sudah Bu, mohon maaf banyak kekurangan. Saya ini minta observernya dulu yang memberikan ini Pak Anjar sama Bu Mastuti dulu. Pak Anjar dulu, monggo. Ya baik Ibu. Bu Mastuti saya dulu ya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin karena pertama ya Putri, saya mengacungkan 2 jempol untuk Putri. Maksudnya untuk tampilan pertama, tapi dari yang saya lihat semua urutan pembelajarannya terlaksana itu. Cuman mungkin tadi memang kendalanya karena mungkin kurang ini juga ya, maksudnya kurang komunikasi dengan teman-teman gitu, siapa yang bagian presentasi, mungkin karena tampilan pertama juga, jadi kegiatannya agak pasif karena teman-teman tidak di calling dulu mungkin gitu. Ya, tapi kalau secara kegiatan dari pendahuluan tadi sudah ada persepsi ya, cuman yang jadi
saran mungkin sedikit ya Bu Tri, untuk yang pendahuluan yang pas motivasi itu kan menampilkan video. Kalau menurut saya itu videonya terlalu lama, karena di situ esensinya itu kan hanya menampilkan apa namanya, si hidroliknya itu ya Bu ya. Tapi tadi sampai ada yang bersih-bersih ke dalam gitu. Nah, sepertinya mungkin bisa dipotong saja gitu untuk video motivasinya. Sudah sih, terus paling tadi mungkin di PPT-nya ada beberapa yang apa namanya tuh, hurufnya mungkin kekecilan sih. Nggak tahu memang karena ditampilkan di sini atau gimana gitu. Tapi kalau secara keseluruhan, kalau menurut saya sudah terpenuhi semua gitu. Itu mungkin Bu Karlin dari saya, Bu. Oke, terima kasih Pak Anjar. Ya, jadi Putri nanti diperhatikan ya, ini saran-saran dari temannya untuk penampilan berikutnya. Monggo Bu Mastuti. Terima kasih Bu Karlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin off cam karena agak sulit sinyalnya. Baik, secara keseluruhan sudah bagus Putri, selamat. Tepuk tangan juga, alhamdulillah. Sedikit masukan, ini juga mungkin buat saya juga yang nantinya akan presentasi, saya juga belajar. Untuk langkah-langkahnya, alhamdulillah PJBL ini sudah terpenuhi sintaknya. Tadi di pendahuluan juga pertemuan pertama untuk reward itu juga sudah tampak bagi siswa yang aktif seperti itu. Kemudian tadi pada pretest itu ditayangkan melalui PPT ya Bu ya? Iya. Oke, nanti ditanyain dulu. Anak kadang yang belakang itu malu bertanya, gimana jelas apa enggak pertanyaan gambarnya atau pertanyaannya, kalau tidak bisa dioper tempat karena kan di medianya di depan layarnya seperti itu. Kemudian apa namanya, kurang terlihat pembimbingan kelompok tadi Bu, mungkin ya karena kita daring ya. Tapi menurut saya tetap perlu ada pembimbingan kelompok ketika diskusi, sehingga seperti Bulia itu tidak ngantuk. Halo Bulia, itu tidak tidur terabaikan seperti itu. Jadi tetap dipantau, pembimbingan kelompok itu tetap ada seperti itu. Kemudian apa namanya, untuk membuat kesimpulan pada pertemuan pertama itu, kalau menurut saya baik pertama kedua itu jangan dulu ditunjuk Bu, biarkan yang membuat kesimpulan itu memang peserta didik, kita kan membantu, jadi guru bersama siswa peserta didik. Tapi kalau menurut saya jangan ditunjuk, biar mereka aktif seperti Bu Ika tadi, kasihan aktif sendiri seperti itu. Jadi biarkan mereka itu aktif dulu, baru kalau memang sudah tidak ada kita ya seperti mungkin lupa ya Bu ya, karena yang pertama tadi, tapi sudah bagus secara keseluruhan. Untuk tahap yang kedua ini monitoringnya kalau menurut saya itu karena proyek di rumah itu enggak apa-apa Bu, tadi belum tampak ada bimbingan guru seperti boleh chat WA gitu, sehingga mengantisipasi ketika presentasi pertemuan kedua itu tidak ada yang gagal seperti itu. Andaikan gagal juga enggak apa-apa, manusiawi, karena kan kita bimbingannya jarak jauh seperti itu. Jadi di monitoringnya di rumah itu tetap boleh dengan guru, itu tadi belum tampak. Kemudian di pertemuan kedua mungkin ini saya juga bertanya sama Bu Karlin ya, sepertinya belum tampak adanya persepsi sama motivasi tadi ya Bu di pertemuan kedua, langsung pembukaan kemudian langsung mengecek monitoring. Kalau saya itu lebih suka tetap, nanti jangan-jangan anak lupa, kan belum tentu kita pelajarannya itu kemarin, mungkin sudah 3 hari yang lalu, jadi mereka lupa. Jadi tetap ada persepsi itu perlu kalau menurut saya, meskipun di kegiatan kedua mungkin kaitan sama materi sebelumnya. Kemudian motivasinya juga penting juga biar mereka semangat gitu. Tetap ada itu kalau menurut saya, meskipun lanjutan sintak seperti itu. Kemudian jangan lupa tadi post-testnya belum dikumpulkan Bu. Nanti dibawa pulang anak-anak. Secara keseluruhan sudah bagus, itu saja. Nanti mungkin saya juga malah tidak sesempurna panjenengan. Saya juga belajar dari Putri gitu. Saya rasa itu Bu Karlin masukan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.